Shalom saudari terkasih, salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Hari ini saya akan membawakan renungan Natal untuk kita dengan judul Natal dan Ancaman COVID-19 dengan ayat bacaan tertulis di Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari lagi akan tiba hari Natal. Ternyata Natal kali ini tidak seperti Natal biasanya. Sejak munculnya pandemi COVID-19, banyak orang bertanya satu dengan yang lain, bagaimana acara Natal sekali ini? Apakah kita harus mendaftarkan diri? Lalu, bagaimana dengan mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan anak-anak? Apakah mereka harus pergi ke acara Natal atau berdiam diri di rumah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang sejak munculnya COVID-19 ini banyak sekali yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa sembarangan lagi datang ke gereja karena masing-masing gereja mempunyai aturan sendiri untuk mengatasi ancaman COVID ini. Ada gereja yang memperbolehkan jemaatnya untuk menghadiri acara Natal seluruhnya. Namun ada juga gereja yang membatasi kedatangan jemaat dengan melihat protokol kesehatan. Untuk jemaat yang 60 tahun ke atas dan anak-anak hanya boleh mengikuti acara melalui online. Namun ada juga beberapa gereja yang tidak melakukan acara ini karena pemimpin gereja atau jemaatnya sudah terancam bahaya penyakit COVID-19. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang masih perlu kita ingat sampai sekarang bahwa COVID-19 itu masih ada, bahkan semakin mengganas. Di Indonesia sudah ratusan ribu terpapar oleh penyakit ini. Sudah puluhan ribu orang yang meninggal dunia karena COVID-19. Di mana-mana rumah sakit dengan pasien COVID-19 sudah hampir penuh. Bahkan di beberapa daerah sudah ada yang penuh. Belum lagi puskesmas, klinik, kantor-kantor malahan harus ditutup karena sudah banyaknya pegawai mereka tertular. Itu hanya di Indonesia, belum lagi di luar negeri sana. Di luar negeri malah semakin banyak negara yang melaksanakan lockdown. Memang ada juga yang sembuh, puji Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa mungkin saja gelombang kedua dari virus ini bisa kembali, bahkan lebih ganas. Saudara-saudari yang terkasih, menurut berita bahkan yang sudah kita lihat sendiri, sudah banyak korban dari kalangan orang Kristen. Sudah banyak orang Kristen, bahkan aktivis gereja dan pendeta yang meninggal akibat penyakit ini. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal. Tentu saja ini bukan karena imannya yang kurang, tetapi karena imun tubuhnya yang tidak dapat bertahan. Hanya kekebalan tubuh yang kuat yang bisa membantu kita mengatasi masalah ini apabila kita tertular. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus percaya sehabis badai, sehabis hujan, maka akan ada terang pelangi dari Tuhan Yesus. Begitu juga dengan datangnya COVID-19 ini. Dan sekarang sudah bermunculan vaksin-vaksin antivirus COVID-19. Ada beberapa negara yang sudah mengeluarkannya. Salah satunya adalah negara Tiongkok, negara Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris, dan negara-negara lainnya. Di Indonesia sendiri sudah ada vaksin dengan nama vaksin merah putih. Dan ini sudah mulai dipersiapkan walaupun masih dalam proses penelitian. Kita doakan agar segera selesai.
Sebagian vaksin itu sudah dikirim ke Indonesia. Hanya saja proses penyuntikannya di Indonesia masih harus mendapatkan persetujuan dari BPOM. Semoga antivirus ini dapat segera dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Menurut berita, kemungkinan mulai Januari 2021, tapi mungkin bisa diundur. Kalau lancar, mudah-mudahan dapat segera ditangani virus ini. Namun sampai saat ini mulai muncul lagi pro kontra atas pemakaian vaksin ini. Masih simpang siur masalahnya. Nampaknya cukup waktu lama untuk membereskan virus yang mengerikan ini. Saudara-saudari terkasih, untuk itu di bulan Desember ini saat kita merayakan Natal, vaksin itu tampaknya belum bisa dibagikan. Berarti penyakit ini belum dapat diatasi secara cepat. Malahan akan semakin banyak yang akan terdampak. Karena itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan agar kita selalu memakai protokol kesehatan, yaitu 3M. Ingat memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di samping itu, untuk gereja yang akan mengadakan pertemuan seperti pada acara Natal, sepertinya harus dibatasi jumlah kehadirannya dengan membatasi orang tua yang berusia 60 tahun ke atas dan anak sekolah minggu sebaiknya berdiam diri di rumah dan jangan mengikuti kegiatan perkumpulan di gereja, cukup mengikutinya dengan cara online. Saudara-saudari yang terkasih, untuk itu bagi orang tua yang memang harus berada di rumah, janganlah kita bersikeras untuk merayakan Natal di gereja. Lebih baik bagi kita untuk lebih merenungkan pesan-pesan Natal. Hal itu lebih berguna daripada sekadar ramai-ramai mengikuti perayaan Natal tetapi kemudian tertular. Sungguh amat tidak nyaman terkena penyakit ini. Belum lagi jika akhirnya meninggal dunia. Memang sebagai orang yang beriman kita percaya mati atau hidup ada di tangan Tuhan. Tetapi bukankah lebih baik jika kita tidak nekat untuk pergi? Karena sudah tahu bahayanya, tapi kita tetap pergi. Janganlah kita mencobai Tuhan. Lebih baik renungkanlah apa yang kita sudah lakukan, semua kehendak Bapa yang ada di surga. Bacalah ayat pokok kita. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Sudahkah kita menerima pengampunan itu? Ingat bahwa setelah menerima pengampunan, kita juga wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Jika kita tidak diampuni oleh Bapa, apakah kita memperoleh keselamatan? Tentu tidak, bukan? Saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita bertobat atas segala dosa kita? Janganlah kita mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah segala dosaku," tetapi hanya mengucapkan dari mulut. Karena setelah itu kita berbuat dosa lagi. Segeralah minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk meminta pengampunan atas dosa kita. Dan tentu saja janganlah berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang terkasih, sudahkah kita turut bekerja bersama-sama untuk mengembangkan kerajaan Allah? Atau kita hanya sekadar mengamini orang yang berbuat seperti itu, namun kita tidak berbuat apa-apa sama sekali? Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan apa yang sudah kuajarkan kepadamu." Itulah perintah Tuhan untuk kita semua. Sudahkah kita melakukannya? Saudara-saudara yang terkasih, apabila kita menerima renungan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, itulah perayaan Natal yang dikehendaki Tuhan. Tuhan pasti akan senang. Jadi, janganlah kita bersedih karena tidak dapat merayakan Natal di gereja.
tetaplah bersuka cita. Demikianlah renungan ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Salam sehat untuk kita semuanya.